Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM selaku Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia, Ibu Maufiratul Hamdiah MPD. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar sastra Indonesia, Bapak Ilzamul Hikam MPD, dan tidak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mind mapping tentang kritik sastra. Yuk simak penjelasannya ya. Bentuk-bentuk kritik sastra di sini dibagi menjadi 4 yang saya jelaskan. Yang pertama ada new kritisme, yang kedua ada kritik Merlin, yang ketiga ada kritik nouvelle critique, yang keempat ada dekonstruksi atau poststruktural. Nah, yang pertama ialah new kritisme. Nah, di sini new kritisme itu bisa disebut juga dengan kritik sastra baru. Nah, di sini kritik sastra baru bertujuan untuk membebaskan kritik sastra dari skema tradisional masalah genre, sejarah sastra, biografi, dan moralisme. Aliran ini melihat bahwa suatu teks sastra merupakan suatu sistem atau suatu struktur yang utuh. Aliran kritik sastra baru memiliki pandangan bahwa karya sastra adalah suatu kesatuan yang telah selesai. Sebuah karya estetik yang bersifat objektif, kritik sastra bersifat objektif karena merupakan tanggapan atau argumen terhadap suatu karya sastra. Yang kedua ada kritik Merlin. Kritik Merlin adalah aliran kritik di Belanda sebagaimana nama majalah kelompok itu yang terbit pada tahun 1960-an. Menurut aliran ini, penafsiran atas karya sastra pertama-tama haruslah menurut data yang terdapat dalam karya sastra itu sendiri. Merlin, nama majalah di Belanda, dan nama itu sebenarnya nama seseorang resi dari Belanda, Raja Atur, menjadi terkenal karena menafsirkan puisi dan novel-novel Belanda secara ergosentrik. Menurut aliran Merlin, kritik sastra difokuskan pada analisis struktural dan interpretasi yang sistematis terhadap karya sastra. Nah, yang ketiga ada kritik nouvelle critique. Aliran ini memiliki perhatian terhadap struktur teks, kesanggupan memperjelas titik tolak pada struktur teks, dan memperluas pandangan dari luar teks sehingga dapat melihat nilai kesejarahannya. Aliran ini menekankan bahwa penafsiran karya sastra tidak pernah final dan selalu terbuka untuk berbagai perspektif. Kritikus dianggap sebagai subjek yang menambahkan nilai-nilai pribadi saat membaca teks, sehingga karya sastra dianggap ambigu dan kompleks. Nah, yang terakhir dari bentuk kritik sastra ada karya sastra dekonstruksi. Nah, definisi dari dekonstruksi di sini ialah suatu pemikiran untuk memahami kontradiksi yang ada di dalam teks dan mencoba untuk membangun kembali makna-makna yang sudah melekat dalam teks tersebut. Pemikiran dekonstruksi percaya bahwa suatu teks pasti memiliki makna-makna yang tersembunyi dan memiliki arti yang berbeda. Oleh karena itu, pemikiran dekonstruksi membutuhkan proses mencari makna secara struktural. Nah, yang kedua di sini ada penafsiran dalam ilmu sastra. Penafsiran dalam ilmu sastra disebut juga dengan interpretasi, yaitu upaya untuk memahami karya sastra dengan memberikan tafsiran berdasarkan sifat-sifat karya sastra tersebut. Nah, dalam buku pengantar ilmu sastra, Luxemburg dalam karyanya membedakan 6 jenis pokok penafsiran sebagaimana dalam mind mapping ini. Yang pertama ada penafsiran yang bertitik tolak dari pendapat. Nah, yang kedua ada menyusun kembali historis. Maksudnya di sini ialah dalam pendekatan ini si juru tafsir dalam berpedoman pada maksud si pengarang seperti nampak dari teks sendiri atau data dari luar teks. Yang ketiga ada hermeneutikan baru. Nah, penafsiran hermeneutikan baru yang terutama diwakili oleh Gadamer berusaha memadukan masa silam dan masa kini. Yang keempat ada bertitik tolak pada pandangan.
Yang kelima ada bertitik pangkal pada problematik. Tafsiran yang bertitik tolak pada suatu problematik, misalnya permasalahan psikologi atau sosiologi. Yang terakhir ada tafsiran yang tidak langsung berusaha agar secara memadai sebuah teks diartikan, melainkan hanya ingin menunjukkan kemungkinan-kemungkinan yang tercantum dalam teks sehingga pembaca sendiri yang menafsirkannya. Nah, yang ketiga ada menilai teks-teks sastra. Nah, cara menilai teks sastra dilakukan dengan beberapa kriteria, yaitu yang pertama, mengurangi karya sastra ke dalam unsur-unsurnya atau sistem normanya. Yang kedua, di sini ada melihat hubungan antara sastrawan dan karya sastranya. Yang ketiga, ada menunjukkan nilai karya sastra pada waktu terbitnya dan nilai karya sastra itu pada masa-masa berikutnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kalian bisa memahami dan mendapat ilmu yang barokah dan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.